Palestina, kau napas yang dipenjara, kau doa yang ditembak, kau masjid, kau gereja, kau sekolah, kau rumah sakit yang terbakar, kau suara yang dibungkam teng-teng, tapi masih mendengung di dada bumi. Siapa yang tidak kenal sosok beliau, seorang sastrawan terkemuka di Indonesia yang dikenal sebagai penulis, penyair, dan aktivis literasi. Ya, beliau adalah Helvi Tiana Rosa, seorang ibu yang juga merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta dan pendiri komunitas sastra Forum Lingkar Pena. Lebih dari 80 karya sastra yang telah ia ciptakan, termasuk kumpulan novel dan puisi. Bahkan dirinya juga sebagai produser film dari novel-novel karyanya. Selain penulis, Helvi juga dikenal sebagai sosok perempuan yang vokal menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Dalam filmnya yang berjudul Gaza, ia menganggap film ini sebagai bagian dari jihad seni budaya dan sebagai upaya melawan genosida. Nah, ingin tahu bagaimana perjalanan hidup Helvi Tiana Rosa sebagai seorang sastrawan terkemuka di Indonesia? Simak obrolan serunya bersama Koh Dennis Lim dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di acara penuh hikmah nih kesayangan kita yang tentu akan terus menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kali ini saking luar biasa kalau sampai harus nyiapin ini karya-karya beliau ini, karena beliau ini udah penulis, penyair, novelis, editor buku, dosen juga, nulis lagu juga, produser film juga, bahkan pernah menjadi tokoh 500 wanita paling berpengaruh di dunia. Karya bukunya ada 83 sampai sekarang, Masya Allah. Dibacain semua nanti ya, langsung aja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan ternyata sudah berjumpa dengan adik-adiknya juga, alhamdulillah. Yaitu Kak Asma Nadia, Mas Eron juga, dan ini kakaknya Masya Allah. Karyanya juga nggak kalah. Izin tanya-tanya ya? Ya, silakan. Alhamdulillah. Gimana nih awalnya sampai akhirnya memilih jalan berdakwah dengan tulisan ini, Masya Allah? Itu awalnya ketika saya hijrah. Itu tahun 1988 memutuskan untuk pakai hijab. Di tahun 1988. Ya? Udah lahir belum? Saya lahir 91, Bun. Iya ya. Tahun 88 ketika hijab itu masih dilarang dulu di sekolah negeri. Diceritain dulu tuh emang langka loh orang pakai hijab, sulit. Iya. Itu masih kejar-kejaran dan masih dipaksa buka, masih dipaksa-paksa seperti itu ya. Tapi sebelum itu sebenarnya sejak tahun 79 ketika saya berusia 9 tahun saya sudah menulis di media. Dulu ada di Sinar Harapan Minggu, di majalah anak-anak seperti Tom-Tom, Ananda, klasik seperti itu. Iya. Nah, kemudian ketika saya sudah pakai hijab, saya berpikir bahwa saya ingin menulis sesuatu yang bisa berarti buat orang lain dan bisa menginspirasi, bisa membawa kepada kebajikan, bukan kepada kemudorotan. Jadi kalau kita nulis kan kita bisa saja menulis apapun yang membawa mudorot gitu. Tapi saya ketika pakai hijab berpikir bahwa saya harus menulis sesuatu yang bisa membuat Allah tersenyum, bisa membuat paling tidak kalau tidak bisa menyinari orang lain, paling tidak bisa menyinari diri saya dan keluarga saya. Insya Allah seperti itu. Dan akhirnya ini sampai dapat sekian banyak penghargaan dan bukunya pun sudah ada yang jadi film sekitar belasan. Kalau Asma 18 film yang sedang tayang yang Assalamualaikum Baitullah. Kalau saya 7 film dan 7 film itu saya ikut memproduseri. Alhamdulillah. Karena kalau buku-buku saya agak susah nih kok untuk difilmkan. Kalau buku Asma lebih mudah difilmkan. Buku saya barangkali karena unsur sastranya lebih pekat sehingga agak lebih sukar untuk difilmkan dan produser nggak mencari-cari gitu ya. Masya Allah. Seperti itu. Terus akhirnya penghargaan yang pertama kali dapat apa waktu itu? Dulu waktu umur 13 tahun penghargaan pertama menulis mengenai hutan. Itu juara tingkat nasional, esai tentang hutan. Apa, di koran ya? Waktu itu? Bukan di koran, waktu itu ada lomba tingkat mewakili sekolah, seperti itu. Gambarin juga dong Bun, betapa sulitnya nulis di zaman dulu sampai akhirnya diterbitkan. Kalau sekarang kan tinggal nulis, ketik, bahkan tinggal di-upload. Iya. Pintar kepilih atau enggaknya memang. Sekarang bahkan
dengan mudah bisa meminta bantuan ChatGPT gitu ya. Iya, Bisa sekarang. seperti itu, dan kemudian kalau nggak ada yang mau nerbitin ya udah terbitin aja indie bisa gitu ya. Iya. Tinggal bayar lah kalau kita mau gitu. Tapi kalau dulu Gimana zaman dulu tuh? susah banget. Jadi untuk bisa dipublikasikan itu betul-betul perjuangannya luar biasa. Saya pernah menunggu selama 4 jam di sebuah penerbit besar hanya untuk bertemu dengan seorang supervisi naskah dan ditolak. Saya sering banget ditolak, berkali-kali ditolak. Tapi makin ditolak, saya justru makin bertekad gitu ya. Oke, suatu ketika nanti mereka bahkan menagih kepada saya, minta naskah. Betul. Minta naskah, bukannya, dan mungkin saya yang akan menolak, dan itu terjadi kok. Ya, Iya, akhirnya betul. penerbit yang dulu menolak saya bahkan sampai minta dong Mbak, minta dong hubungin saya terus, tapi Bikin saya belum lagi bisa dong. ngasih. Seperti itu. Ya Allah bisa membolak Titik balik. baliknya di buku yang mana, Bun? Titik baliknya sebenarnya saya menulis sampai malah berbalik dikejar tuh. sebenarnya di buku ini saya menulis memoir Iya. Pipi gadis kecil dari tepi rel kereta api. Oke. Saya menulis memoir masa kecil. Jadi waktu kecil itu saya dan 2 adik saya itu kami tinggal di tepi rel kereta api di Gunung Sari. Oh. Yang kalau rel kereta api itu lewat ya, itu apa namanya? Gemuruh. Bukan hanya gemuruh, jemuran bapak hilang, jemuran ibu hilang Ikut gitu. hiber ya. Iya. Nah, kami katakanlah semiskin itu menurut orang-orang. Iya, gitu. dulu Dan sempat sesulit jadi itu. nggak punya mesin tik, nggak punya buku. Tapi bagaimana ibu kami dagang spray gitu ya, jualan dagang spray, kemudian Kecil. pulangnya selalu bawa 10 buku. Dari mana? Bukan Adiknya beli, iya. bukan beli. Dari? Minjam dari teman-temannya. Jadi sambil menawarkan spray, bolehkah saya meminjam buku anak kamu gitu ya? Anak saya suka menulis. Nah seperti itu. Akhirnya ibu saya kemudian selalu bisa membawa pulang 10 buku. Tapi buku-buku itu kami sampul. Tidak boleh terlipat. Seperti kata Bung Hatta ya, perlakukan buku seperti anakmu. Iya, ya, kadang jangan lain lipatnya. ya jangan dilipat gitu. Jadi kami sayang-sayang sehingga orang-orang senang meminjamkan. Karena kalau mereka meminjamkan buku itu kami kembalikan dalam keadaan bentuk rapi. disampul dan sebagainya. Apakah sempat ada permintaan mungkin dari ibu untuk jadi penulis gitu? Karena kan ada sampai di zaman itu kayaknya siapa yang kepikiran buat minjemin buku buat anak-anak? Tidak ada sih, hanya ibu itu suka bercerita. Kemudian ibu juga suka menulis catatan harian. Nah, sebagai anak kami suka meniru. Ibu menulis malam-malam, saya manggilnya Mami ya. Iya. Mami nulis apa gitu. Nulis catatan harian, kok kayaknya senang senyum-senyum sendiri, kadang berderai Ceritain air apa mata aja yang gitu hari ya. itu dialami semua di Akhirnya kami berjamaah tuh nulis buku harian, habis sholat bersama mau tidur seperti itu. Masya Allah, masih ada nggak itu buku harian Mami yang Beberapa masih ada disimpan? disimpan sama mama. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu dia pemirsa, masih banyak inspirasi yang akan kita gali lagi dari narasumber kita yang luar biasa. Tapi untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Penting sekali membaca dan menulis bagi seorang muslim dan bagi seorang manusia. Sastra itu memperhalus budi pekerti.